Hai guys, balik lagi nih ketemu sama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul Young Wife. Film ini rilis pada tahun 2020. Film ini sendiri menceritakan tentang seorang bibi yang rela memberikan serabi hangat miliknya kepada sang keponakan demi sebuah rahasia. Wah, pasti udah penasaran banget dong gimana ceritanya. Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelum masuk alur ceritanya, Mimin kasih tahu nih kalau video ini mengandung spoiler. Dan buat kalian semua yang gak suka spoiler, boleh close ya. Tapi buat yang mau tahu lebih lanjut gimana alur ceritanya, jangan lupa subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin video-video yang lainnya. Oke, langsung aja yuk kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan sebuah pemandangan yang sangat indah di mana ada sepasang suami istri yang sedang melakukan enak-enak. Wah, asik nih, awal film aja udah disambut sama yang enak-enak, jadi lebih semangat dong nontonnya. Di mana sang suami bernama Siwo dan istrinya bernama Songha. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang tidur. Laki-laki itu bernama Yongpal. Yongpal yang sedang tertidur pun terbangun dan terlihat memegang perutnya. Mungkin dia lapar kali ya. Di saat Yongpal pergi ke dapur, tiba-tiba dia mendengarkan ada suara desahan-desahan manja. Yongpal yang penasaran pun langsung berjalan perlahan menghampiri sumber suara tersebut. Ternyata suara itu berasal dari kamar sebelahnya. Dan benar saja, suara itu merupakan suara bibinya yang sedang melakukan enak-enak dengan suaminya. Di situ fantasi Yongpal pun muncul. Dia membayangkan melakukan enak-enak dengan bibinya sendiri, yaitu Songha. Ya kan, liatin sih, jadi kepengen kan? Dan ketika Yongpal tersadar, dia pun langsung pergi ke kamar lagi. Yang mungkin sudah dalam keadaan basah ya. Di situ dia terlihat bimbang karena hal tadi. Ya gimana nggak bimbang coba, si Buyung bangun gak ada yang manjain. Kemudian Yongpal pun menghubungi mantan kekasihnya. Ya mungkin untuk menghilangkan ingatannya tentang hal tadi ya. Namun sungguh malang nasib Yongpal karena sang mantan tidak merespon chat darinya. Duh, kasihan, padahal udah ngar banget tuh. Kemudian Yongpal pun kembali tidur. Di saat mau tidur, tiba-tiba HP-nya berdering. Dimana itu adalah balasan chat dari mantannya. Cie, jadi semangat lagi nih. Dan setelah itu semua terjadi, Yongpal pun kembali tidur. Akhirnya bisa tidur nyenyak nih. Di siang harinya terlihat Siwo yang sedang santai sambil melihat-lihat smartphone-nya. Tak lama kemudian dia dihampiri oleh Yongpal yang berpakaian sedikit rapi. Di situ Yongpal pun meminta uang kepada Siwo. Wah, kayaknya ada yang mau kencan nih. Dan Siwo pun memberikan uangnya kepada Yongpal. Ketika Yongpal keluar rumah, dia melihat bibinya yang sedang menyapu halaman. Lalu mereka berdua ngobrol-ngobrol sebentar dan Yongpal pun pergi. Di saat Yongpal pergi, disitulah kesempatan dalam kesempitan diambil oleh Songha. Dia pun masuk ke rumah dan menghampiri suaminya. Ya, karena rumah yang sepi, mereka berdua pun tak mau menyiapkan hal itu. Akhirnya, tak lama kemudian terjadilah enak-enak di situ. Di saat sedang melakukan enak-enak, tiba-tiba datang seekor nyamuk yang lalu ditangkap. Tapi bohong. Tiba-tiba ada seorang pria yang sedang menonton live streaming dari Siwo dan Songha. Pria itu sendiri bernama James. James ini merupakan tetangga dari Siwo. Ngintip-ngintip, entar ada yang bangun loh. Scene berganti kepada Yongpal yang sudah berada di rumah mantannya. Dan kalian pasti sudah gak asing lagi dong sama wanita satu ini yang tentunya memiliki ciri khas tato lumba-lumba di dadanya. Ya, siapa lagi kalau bukan si cantik dan si seksi Yu Jung-i. Asik ketemu Yu Jung-i lagi nih. Karena sudah sama-sama menahan rindu yang terpendam, mereka pun langsung mencurahkan semua kerinduannya di situ. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Di sisi lain terlihat Siwo yang sedang berpamitan untuk pergi bekerja.
Di saat si bos sudah pergi dan Songha hendak masuk ke rumah, tiba-tiba dia melihat James yang sedang mengintip di semak-semak. Awas, hati-hati, banyak uletnya loh. Sambil memperhatikan James, Songha pun masuk ke rumah. Di saat Songha sedang duduk, dia pun memikirkan tentang kelakuan James tadi. Dan merasa penasaran, Songha pun memutuskan untuk pergi menemui James. Ketika Songha bertemu James, dia mengajak James untuk ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi di dalam rumah. Sampai di dalam rumah, Songha lalu mempersilahkan James untuk duduk. Sementara dirinya membuatkan minum untuk James. Setelah selesai membuatkan minuman, Songha kembali dan duduk di sebelah James. Dengan sedikit genit-genit, Songha menanyakan tentang apa yang dilakukan James tadi di semak-semak. Dududu, bener-bener kepo banget deh. Merasa tidak enak, James pun meminta maaf kepada Songha. Dan dia pun segera pergi. Namun ketika James hendak pergi, dia dicegah oleh Songha. Yang tiba-tiba malah memaksa James untuk membuka bajunya. Aduh, udah tahu lagi panas dingin, malah diajak gituan. Pasti tambah berontak tuh si Buyung. Sebenarnya James menolak. Tapi ya mau gimana lagi, barang enak masa mau ditolak, sayang-sayang dong. Di sisi lain terlihat Yongpal yang sedang berjalan menuju ke rumah. Sambil mengendap-endap, Yongpal pun masuk. Dan tara, dia langsung mengejutkan Songha dan James yang sedang bermesraan. Seketika itu, James pun langsung bergegas pergi. Sementara Songha terlihat sangat malu karena ketahuan oleh sang keponakan. Nah loh, ketangkep basah kan, ada-ada aja sih itu kelakuan. Di malam harinya terlihat Songha yang sedang duduk di kamar. Dia terlihat gelisah karena tadi telah dipergoki oleh Yongpal. Kayaknya ada yang takut ketahuan sama suami nih. Akhirnya Songha pun memutuskan untuk menghampiri Yongpal. Ya mungkin niatnya mau minta maaf atas kejadian tadi kali ya. Di akhir film terlihat Songha yang datang ke kamar Yongpal. Tetapi dia hanya menggunakan pakaian dalam. Wah, mau ngapain nih? Di situ Yongpal sedikit terkejut dengan apa yang dilakukan oleh bibinya itu. Ya, gimana nggak terkejut ya? Tiba-tiba datang nyodorin gituan lagi. Songha pun langsung mengajak Yongpal untuk mencicipi serabi hangat miliknya. Awalnya Yongpal menolak karena dia pikir Songha adalah bibinya sendiri. Namun kalau sudah disodorin gitu, ya pasti mana tahan deh. Pokoknya seketika itu juga hilang rasa tidak enak karena yang ada di depannya adalah sang bibi. Dan akhirnya terjadilah enak-enak di situ. Jadi ceritanya ada yang nyogok nih sama yang enak-enak. Dan film pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, jangan lupa klik tombol like ya. Dan nantikan selalu video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.